Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab bangun ruang sisi lengkung. Yang akan saya bahas kali ini ada di halaman 280 sampai dengan 281. Disimak ya, Dek ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan 5.1 tabung. Nomor 1, hitung luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut ini. Jadi gambar tabungnya ada 6 ya. Ini di halaman 280-nya ada A, B, C. Lanjutannya di halaman 281 tabung yang D, E, F. Jadi setiap tabung nanti kita hitung masing-masing luas permukaan dan volumenya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tabung yang A. Di sini diketahui jari-jarinya 4 cm dan tinggi tabungnya 10 cm. Untuk menghitung luas permukaan dulu, gunakan rumus seperti ini. Kita tulis luas permukaan tabung boleh disingkat LP tabung gitu ya. Gunakan rumusnya langsung aja 2pi kali R dikali R ditambah T. Nah, rumus ini dari mana? Ini bisa kalian baca di halaman sebelumnya ya, penurunan rumusnya. Asalnya adalah dari luas dua buah lingkaran ini ya, ditambah dengan luas selimut tabungnya. Oke, itu nanti bisa kalian pelajari sendiri. Yang penting sekarang kita latihan bagaimana menerapkan rumus ini ke dalam soal. Ya, saya ulang. Luas permukaan tabung rumusnya adalah 2pi R dikali R ditambah T. R itu adalah jari-jari, T itu adalah tingginya tabung. Kalau pi ya bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14. Atau dalam hal ini nanti pi-nya itu tidak kita wujudkan dalam bentuk angka. Jadi biarkan saja dalam bentuk pi ya. Oke, langsung aja untuk yang A tadi diketahui R-nya adalah 4, T-nya adalah 10. Berarti luas permukaannya gini, 2 dikali pi dikali 4 ya, karena R-nya 4. Dikali 4 ditambah T-nya 10. Kayak gini. Sama dengan 2 kali 4 aja, 8 ya, kali pi. Berarti 8 pi dikali 4 tambah 10. 4 tambah 10 adalah 14. Nah, ini yang kita kalikan 8 dengan 14-nya. 8 dikali 14 itu 8 kali 10 80 ya. 8 kali 4 32. 80 ditambah 32 112. Terus ada pi-nya. Kayak gini ya. Jadi biarkan dalam bentuk pi. Kasih satuan luas cm pangkat 2. Nah, kalau kalian diminta untuk menghitung dengan pi-nya, langsung aja dikalikan kayak gini deh. 112 kalian kalikan dengan 3,14. Nanti akan ketemu nilainya gitu. Kasih satuan juga ya. Kayak gini. Untuk yang harus menghitung sampai akhir. Tapi kalau Kak Sari sarankan sampai sini aja udah bagus. Oke, ini untuk luas permukaan tabung gambar yang A. Nah, satu lagi masih gambar yang A, tetapi kita hitung untuk volumenya. Nah, volume tabung itu gunakan rumus V sama dengan pi R kuadrat T. Pi dikali R, R itu jari-jari ya, R-nya dikuadratkan terus dikali dengan T. Nah, untuk gambar yang A berarti pi dikali R-nya tadi masih ingat nggak? R-nya adalah 4, T-nya adalah 10. Berarti ya 4 kuadrat dikali 10. Kayak gini ya. Ini boleh dikurung. Nah, sama dengan pi dikali 4 kuadrat berapa? 16 ya. Dikali 10. 16 dikali 10 adalah 160. Berarti ya sama dengan 160 pi. Ini volumenya. Kasih satuan cm pangkat 3 ya. Kalau volume itu satuannya pangkat 3. Nah, lagi-lagi untuk kalian yang harus menyelesaikan sampai akhir ya tinggal dikali aja. 160 dikali pi. Pi-nya pakai 3,14 aja ya. Terus dihitung sendiri nanti hasilnya berapa koma berapa gitu, kasih satuan cm pangkat 3. Kasari nggak bantu sampai sini nggak apa-apa ya, kalian bisa hitung sendiri ya. Nah, paling bagus sih sampai sini aja udah bener nih, 160 pi cm pangkat 3. Oke, itu untuk soal gambar yang A. Sekarang kita beralih ke gambar yang B. Di sini kita lihat dulu jari-jarinya 7 cm, tingginya 6 cm. Nah, kita hitung luas permukaan dan volume tabung yang B.
Untuk luas permukaan tabung, gunakan lagi rumus LP tabung sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Kita masukkan ya, 2pi, tadi jari-jarinya adalah 7, gini, dikali 7 tambah tingginya tadi adalah 6, ya, kayak gini. Sip, sama dengan dikalikan dulu 2 kali 7 14 ya, terus ada pi nya, berarti ya 14 pi dikali berapa ini, 7 tambah 6 adalah 13. Oke, berarti ini kita hitung 14 dikali 13, terus nanti ada pi nya kayak gitu. Kasari udah hitung sendiri, 14 kali 13 hasilnya adalah 182. Kasih pi, terus kasih satuan. Karena di sini tadi cm, berarti satuan luas kita ya cm pangkat 2. Selesai. Gini ya. Nah, bagaimana untuk volumenya? Volume sama dengan pi r kuadrat T. Kita masukkan angka-angkanya, berarti sama dengan pi kali R-nya tadi adalah 7 ya. Berarti 7 kuadrat kali T. T-nya adalah 6. Nah, tinggal dihitung aja. Berarti ini pi kali 7 kuadrat adalah 49, terus dikali 6. Hitung dulu, 49 kali 6, 294. Ada pi-nya ya. Kasih satuan cm pangkat 3. Selesai. Ini untuk gambar tabung yang B. Sekarang lanjut ke gambar tabung yang C. Jari-jarinya 4, tingginya 12. Yuk, kita hitung dulu untuk luas permukaannya ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali R ditambah T. Masukkan, berarti 2pi kali R-nya adalah 4. Dikali R lagi, berarti 4 ditambah T. T-nya 12. Kayak gini ya. Nih, R-nya 4, T-nya 12. Sama dengan, nah 2 kali pi kali 4. 2 kali 4 aja, 8 ya. 8pi. Terus dikali lagi, 4 tambah 12 adalah 16. Kayak gini. Sama dengan 16 dikali 8 aja ya, 80 tambah 48, 128 pi. Kasih satuan, sini satuannya cm, berarti pi nya kita juga cm pangkat 2. Selesai. Ini dia untuk gambar tabung yang C. Luas permukaannya adalah 128 pi cm persegi. Sekarang untuk volume. Volume rumusnya adalah pi r kuadrat T. Berarti sama dengan pi kali R-nya adalah 4 ya, berarti ya 4 kuadrat dikali T. T-nya adalah 12. Tinggal dihitung aja. Sama dengan pi kali 4 kuadrat adalah 16, terus dikali 12. Sama dengan, yuk 16 kali 12, hitung bareng-bareng sini boleh deh ya. 16 kali 12, 6 kali 12 adalah, 6 kali 2 adalah 12, 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 1 kali 6, 6, 1 kali 1, 1. Di total 291. 192. 192 ada pi-nya. Kasih satuan cm pangkat 3. Selesai. Ini ya untuk gambar tabung yang C. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar tabung yang D. Ini dia gambar tabung yang D. Nah, kalau kita perhatikan, hati-hati, di sini ada keterangannya 2 meter. 2 meter itu bukan jari-jari ya, Dek ya. 2 meter ini dari ujung ke ujung, berarti ini adalah diameter. Nah, kalau diameternya 2, maka jari-jarinya adalah berapa? Ya 2 dibagi 2. Berarti R-nya sama dengan 1. 1 apa? 1 meter. Hati-hati. Pokoknya kalau dari ujung ke ujung gini ya, ini bukan jari-jari, melainkan diameter. Nah, kalau jari-jari itu hanya setengahnya diameter. Dari sini ke sini aja. Berarti setengahnya 2 ya, yaitu 1. Nah, ini jari-jarinya 1 meter. Untuk tingginya tetap 8 meter. Oke, hati-hati. Nah, langsung aja kita hitung untuk luas permukaan tabung yang D. Gunakan rumus 2πr dikali R ditambah T. Masukkan, berarti 2 kali pi kali R-nya. Jari-jarinya adalah 1 ya, 1 meter tadi. Dikali 1 ditambah T-nya adalah 8 meter. Kayak gini. Sama dengan 2 kali 1 dulu. 2 kali 1 adalah 2, terus ada pi-nya. Berarti 2pi. Dikali 1 tambah 9 adalah 8. Ya. Nah, sama dengan 2 kali 9. 18 pi. Satuannya bukan sentimeter ya. Tadi mereka adalah meter, berarti kita juga ikutin meter pangkat 2. Kayak gini. Jadi, untuk tabung yang D, luas permukaannya adalah 18 pi meter pangkat 2.
Bagaimana dengan volumenya? Kita masukkan rumusnya, volume sama dengan pi R kuadrat T. Berarti sama dengan pi kali R-nya kan 1 ya, berarti ya 1 kuadrat dikali T. T-nya tetap 8. Kayak gini. Sama dengan pi dikali 1 kuadrat itu artinya 1 kali 1 ya, tetap 1 ya, berarti pi kali 1 kali 8. Nah 1 kali 8 berapa? Tetap 8, jadi 8 terus ada pi nya. Ini dia volumenya adalah 8 pi, satuannya meter pangkat 3. Satuan volume itu ngikutin yang di soalnya ya, kalau dia meter ya meter, berarti kalau volumenya meter pangkatnya 3 selalu. Kalau luas pangkatnya hanya 2, kalau volume pangkatnya 3. Oke, jelas ya. Ini untuk gambar tabung yang D. Sekarang kita beralih ke gambar tabung yang E. Nah, lagi-lagi di sini 4 meter ini adalah diameter dari ujung sini ke ujung sini tuh panjangnya. Nah, yang kita butuhkan hanya jari-jari. Kalau jari-jari itu berarti dari tengah sampai ke pinggir lingkaran ini, ya. Kalau dari ujung ke ujung aja 4 meter, berarti kalau hanya setengahnya berapa meter? Ya 2 meter. Jadi jari-jarinya 2 meter ya. Tingginya 10 meter. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Gunakan rumus yang sama, luas permukaan tabung sama dengan 2pi R dikali R tambah T. Masukkan berarti 2pi kali R-nya 2 ya, dikali 2 ditambah T-nya 10, kayak gitu. Sama dengan, ini 2 kali 2 4 ya, 4pi dikali 2 tambah 10 adalah 12. Yuk kita kalikan 4 kali 12 ya, 48, terus ada pi-nya. Karena ini luas, berarti kita ngikutin satuannya. Tadi satuannya kan meter, berarti meter pangkat 2 ya. Ingat kan ini tuh satuannya kan meter ya, berarti meter pangkat 2 punya kita. Ini untuk luas permukaannya, udah selesai. Sekarang untuk volumenya, volume sama dengan pi R kuadrat kali T, sama dengan pi kali R-nya adalah 2 ya, berarti 2 kuadrat kali T, T-nya 10. Nah kita kalikan, berarti ini pi kali 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 2 kali 2, 4 ya, terus dikali dengan 10. 4 kali 10 berapa? 40 ya, jadi volumenya 40 pi, satuannya meter pangkat 3. Gini. Ini untuk gambar tabung yang E. Nah, sekarang kita langsung beralih ke gambar tabung yang F. Lihat dulu. Di sini 7 desimeter. Tingginya 20 desimeter. Ingat 7 desimeter ini belum R ya, masih merupakan diameter atau D. Nah, kita cari R-nya. R-nya itu dari tengah-tengah sini ke pinggir aja. Dengan kata lain, setengahnya dari 7. Setengahnya 7 adalah 3,5 ya. Jadi R-nya adalah 3,5 desimeter. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. Biasa, rumus luas permukaan tabung kita sudah mulai hafal ya. 2pi R dikali R ditambah T. Berarti masukkan 2 kali pi kali R-nya adalah 3,5. Kayak gitu. Dikali R lagi berarti 3,5 ditambah T. T-nya adalah 20. Kayak gini. Sama dengan, yuk 2 kali 3,5 itu ya 7 ya. 7pi dikali 3,5 tambah 20. Tentu saja 23,5. Nah, ini kita kalikan biasa aja, 7 dikali 23,5. Tadi Kak Sari udah ngitung hasilnya 164,5. Ada pi-nya. Kasih satuan. Karena mereka tadi adalah DM, kita juga DM ya, pangkat 2. Gini. Ini luas permukaan tabung untuk yang F ya. Kak Sari nulisnya di sini E. Ini F. Oke. Yang F ya, nih satuannya DM, kita juga DM, pangkat 2. Nah, bagaimana dengan volumenya? Volume sama dengan pi R kuadrat T, sama dengan pi kali R-nya 3,5 ya, terus dikuadratkan, dikali tingginya 20, gini aja. Sama dengan pi kali 3,5 kuadrat, itu artinya 3,5 kali 3,5, hasilnya adalah 12,25 dikali 20. Nah, ini dikalikan biasa aja ya, 12,25 dikali 20 itu saya udah ngitung 245,0 atau boleh ditulis 245 aja.
Ingat ada pi-nya ya dari sini, dan satuannya adalah dm pangkat 3. Alhamdulillah. Selesai ya. Jadi gambar tabung yang A sampai dengan F, luas permukaan dan volume masing-masingnya sudah berhasil kita hitung. Oke, untuk kalian yang harus mengalihkan lagi dengan pi, boleh dikerjakan sendiri ya yang teliti. Kalau yang mau ngitung bareng-bareng sama Kak Sari, boleh ya, ayo di dalam grup aja, chat di nomor 081456109870. Oke, gabung ke grup gratis ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, tentukan panjang dari unsur tabung yang ditanyakan. Nah, ini juga ada 6 gambar ya, A sampai F tabungnya, tetapi yang ditanyakan justru untuk yang A ini malah tingginya. Dia sudah diketahui volumenya, kayak gitu. Berarti nanti kita gunakan rumus volumenya untuk mengetahui tingginya. Ya, kemudian untuk yang B, di sini yang ditanyakan juga tingginya, tetapi yang diketahui adalah luas permukaannya, kayak gitu ya. Jadi kebalikan dari proses soal nomor 1 tadi. Nggak apa-apa, ikutin aja, nanti Kak Sari bantu cara mengerjakannya. Langsung aja untuk soal yang A dulu, kita ambil datanya. Yang pertama, volumenya adalah 600 pi. cm pangkat 3. Oke, kemudian yang diketahui lagi ini dia. Ini adalah diameternya lingkaran ya, diameternya tabung ini ya. Nah, diameternya 20 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Ya setengahnya dari 20, yaitu 10 cm. Kayak gitu. Berarti kita udah punya data, volumenya adalah 600 pi dan jari-jarinya adalah 10. Nah, kita tinggal cari nilai T-nya. Masukkan ke dalam rumusnya kayak gini. Rumus volume tabung adalah pi R kuadrat T, kayak gitu kan. Nah, sekarang volumenya nih masukin 600 pi. Sama dengan pi kali R kuadrat. R-nya adalah 10, berarti ya 10 kuadrat dikali T. T-nya belum diketahui, jadi biarkan dalam bentuk T. Nah, sekarang nih sama dengan ya 600 pi-nya tulis dulu. Ini pi dikali 10 kuadrat berapa? 100 ya. Dikali T. Nah, sama dengan ini 600 pi boleh ditulis sekali lagi. Sekarang ini pi dikali 100. Tentu saja boleh ditulis 100 pi gitu ya. Terus dikali T. Nah, kalau kita ingin menghitung T-nya saja, tulis ini T sama dengan ini 600 pi. Nah, yang 100 pi-nya pindah ke sini. Tadinya dia adalah perkalian. Kalau perkalian dipindah ke sini itu menjadi pembagian atau boleh ditulis per, kayak gini, per 100 pi. Berarti T sama dengan ini pi sama pi boleh dicoret, 600 dibagi 100 adalah 6. Jadi tingginya adalah 6. 6 apa? Satuannya apa? Lihat teman-temannya. Karena dia di sini cm pangkat 3, berarti tingginya juga dalam satuan cm. Selesai ya. Jadi untuk gambar A tingginya adalah 6 cm. Sekarang kita lanjut ke gambar yang B. Di sini diketahui luas permukaannya 120 pi cm persegi. Nah, jari-jarinya 5 cm. Yang ditanya adalah T-nya. Masukkan menggunakan rumus luas permukaan tabung. Masih ingat kan rumus luas permukaan tabung, yaitu 2 pi R dikali R ditambah T. Nah, masukkan angka-angka yang diketahui. Luas permukaannya tadi diketahui, yaitu ini dia 120 pi. Tulis 120 pi sama dengan 2 pi kali R. Jari-jarinya tadi ada, yaitu 5 ya. Tulis di sini 5 dikali R lagi, berarti 5 ditambah tinggi. Tingginya memang belum tahu, jadi biarkan dalam huruf T aja ya. Ini tulis 120 pi lagi sama dengan, yuk 2 kali 5 kan 10 ya, kali pi berarti ya 10 pi, terus dikali 5 tambah T. Nah, ini boleh kayak gini deh caranya. Yang di dalam kurung ini kita tulis ulang 5 tambah T kayak gitu. Nah, 10 pi nya nanti kita pindah ke sini ya. Ini 120 pi, tulis dulu 10 pi tadinya kan perkalian sama yang di dalam kurung itu. Karena dia perkalian, kalau dipindah ruas itu menjadi kebalikannya perkalian. Apa? Pembagian ya, atau boleh ditulis per 10 pi kayak gitu. Sehingga 5 ditambah T sama dengan pi sama pi coret ya. 120 dibagi 10 berapa? 12. Tuh, jadi gampang kan? 12 sama dengan 5 ditambah T. Berarti T nya berapa dong?
Ya, anak SD juga bisa ini ya. 12 itu sama dengan 5 ditambah 7. Jadi udah ketemu T-nya sama dengan 7. Nah, satuannya apa? Lihat, tadi mereka satuannya cm dan cm persegi. Berarti punya kita T-nya satuannya juga ngikut cm ya. Selesai. Ini untuk tabung yang B. Tingginya adalah 7 cm. Lanjut ke gambar yang C. Diketahuinya volume. Volumenya 224 pi meter kubik. Nah, dan ini adalah diameter ya. 8M ini adalah diameter. Berarti kita langsung cari R-nya aja. Nah, kalau diameternya 8, berarti jari-jarinya ya 4 ya. Langsung dari 8 dibagi 2. Oke, jadi volumenya ada, jari-jarinya ada. Kita disuruh menentukan T-nya lagi. Siap. Berarti menggunakan rumus volume tabung. Yuk. Ini dia, volume tabung rumusnya adalah pi R kuadrat T. Nah, kita masukkan volumenya nih 224 pi. Oke. Terus ini pi kali R kuadrat. R-nya adalah 4 ya, hati-hati. R-nya adalah 4, berarti ya 4 kuadrat terus dikali T. Kita hitung-hitung, 224 pi sama dengan ini dulu, 4 kuadrat adalah 4 kali 4 ya, 16. 16 kali pi itu boleh nulisnya gini, 16 pi. Terus nanti dikali dengan T-nya yang belum diketahui. Nah, seperti tadi, kalau mau menghitung T-nya sama dengan 224 pi, ini 16 pi-nya bawa ke sini dek, menjadi per 16 pi, kayak gitu ya. Sehingga T sama dengan ini pi sama pi boleh dicoret dulu, tinggal dibagi aja ya. 224 dibagi 16 di sini ya. 224 bagi 16. 22 bagi 16 itu 1. 1 kali 16 16 dikurangi 22 dikurangi 16 adalah 6. 4-nya turun. 64 bagi 16 4. 4 kali 16 pas banget 64. Oke. Jadi 224 dibagi 16 adalah 14. Dah. Jadi T-nya adalah 14. Satuannya, karena mereka tadi meter, pangkat 3 dan meter, maka T kita juga dalam satuan meter. Selesai. Untuk yang C, tinggi tabungnya adalah 14 meter. Lanjut ke gambar yang D. Nah, di sini diketahui luas permukaannya 528 pi cm persegi dan tinggi tabungnya yaitu 13 cm. Yang ditanya justru jari-jarinya. Nah, nggak apa-apa, kita gunakan rumus luas permukaan tabung. Nanti akan ketemu jari-jarinya. Kayak gini, Dek. Masih ingat rumus luas permukaan tabung? Ini dia ya, luas permukaan tabung sama dengan 2pi R dikali R ditambah T. Kita masukkan angka-angkanya. Untuk luas permukaan tabungnya 528 pi. Tulis di sini 528 pi. Sama dengan 2 kali pi kali R-nya memang belum diketahui, berarti kali R lagi ditambah T. T-nya tadi udah ada, yaitu 13. Gini ya. Nah, ini sama dengan ini deh yang kita pindah ke sebelah sini yang 2pi-nya aja ya. R dikali R ditambah 13-nya tetap tulis dulu R dikali R tambah 13. Nah, ini 528 pi. Ini 2pi-nya bawa ke sini ya, menjadi per 2pi gitu. Boleh lah ya kayak gini. Nah, sekarang ini R langsung kita bongkar aja. R dikali R adalah R kuadrat. R dikali positif 13 adalah positif 13R, kayak gitu. Nah, di sini pi dicoret sama pi ya. 528 dibagi 2 adalah 264. Sudah tidak ada pi-nya ya. Oke. Nah, ini kalian masih ingat nggak? Nanti kita akan menggunakan rumus untuk mencari akar persamaan kuadrat. Sebelumnya kita pindah ruas dulu. Ini R kuadrat ditambah 13R-nya tetap. Nih, 264-nya bawa ke sini ya. Tadinya kan dia tidak ada tandanya. Kalau tidak ada tandanya itu berarti positif ya. Karena dia tadinya positif, dipindah ke sini menjadi negatif kan? Negatif 264. Nah, sebelah sini karena udah dipindah nih penghuninya, berarti menjadi 0. Nah, ini dia yang Kak Sari maksud ya. Kalian bisa menggunakan rumus ABC, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan pemfaktoran untuk mencari nilai R-nya. Kayak gini. Kalau Kak Sari pakai pemfaktoran ya. Nah, R kuadrat. Apa kali apa yang hasilnya R kuadrat? Tentu saja R kali R. Nah, sekarang ini negatif 264 dengan 13 ya.
berapa kali berapa yang hasilnya adalah negatif 264. Tetapi kalau dijumlah hasilnya adalah positif 13. Nah loh, nah dari sini aja yuk, negatif 264 itu bisa hasil perkalian dari berapa ya? Negatif 11 kali 24 nih, atau bisa juga dari ya negatif 24 nya terus dikali 11. Nah kan ini kan negatif 11 kali 24 benar, negatif 264. Negatif 24 kali 11 juga benar, negatif 264. Nah dari dua pilihan ini aja kita pilih yang mana kalau dijumlah hasilnya adalah positif 13. Tentu saja yang mana ya? Ini ya, negatif 11 sama 24 ini yang kita ambil. Kalau kita cek negatif 11 ditambah 24 itu benar positif 13. Jadi yang kita ambil nih ya, negatif 11 sama positif 24. Nah, dilanjutkan, R kurangi 11 dikali R ditambah 24 sama dengan 0. Berarti untuk yang sini R-nya sama dengan berapa? 11. Atau yang ini R-nya sama dengan negatif 24. Nah, untuk jari-jari mungkin nggak bernilai negatif. Nggak mungkin ya, berarti yang kita ambil yang bernilai positif ini. Maka sudah ketemu. Untuk yang D, jari-jarinya adalah 11. 11 apa? Satuannya apa? Karena teman-temannya tadi adalah sentimeter, ini luas permukaannya juga sentimeter pangkat 2, berarti jari-jari kita juga dalam satuan sentimeter. Jadi R-nya sama dengan 11 cm. Gitu. Untuk yang D. Nah, untuk bagian mencari nilai R-nya ini Kak Saris tidak menjelaskan lagi panjang lebar ya, karena di semester 1 kemarin kalian udah khatam. Udah khatam menggunakan 3 metode untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi Kak Sari anggap kalian sudah paham banget, sudah bisa dengan cepat menentukan nilai R-nya ini. Yang masih agak-agak lupa coba dipelajarin lagi ya. Materi ini masih akan terpakai sampai kalian di jenjang berikutnya nanti. Nggak boleh lupa ya, harus selalu bisa, harus selalu ingat. Oke, yang sudah gabung di grupnya Kak Sari mau belajar bareng, lanjutkan ya, teruskan sampai kalian nanti lulus SMP. Nah setelah lulus SMP ya udah kalian belajar mandiri atau cari grup yang serupa. Karena Kak Sari sampai sejauh ini masih menghandle grup yang SMP saja. Gak apa-apa ya. Yuk, yang D sudah, sekarang kita lanjut ke yang E. Lihat dulu, diketahui di sini luas permukaannya 450 pi. Kemudian tinggi tabungnya 15 cm. Yang ditanya jari-jarinya. Oke, berarti kita gunakan rumus luas permukaan lagi. Yuk. Gunakan rumus luas permukaan tabung yaitu 2πr dikali R ditambah T. Kita masukkan untuk luas permukaannya di sini 450 pi. Oke, 450 pi sama dengan 2 dikali pi dikali R-nya memang belum diketahui. Ditambah dikali R ditambah T. T-nya ada tadi 15 kayak gini ya. Kalian coba sendiri dulu boleh ya, nanti caranya videonya di pause, terus setelah kalian mencoba di play lagi. Kalau ada kesulitan nah lebih diperhatikan, di situ akan hasil belajarnya lebih bagus nanti deh, lebih efektif ya kalau nyoba sendiri dulu, jadi tahu letak kesulitannya. Nah seperti tadi nih yang kita pindah 2 pi nya ya, gini 450 pi, ini 2 pi nya bawa ke sini menjadi per 2 pi. Yang tersisa di sini adalah R dikali R tambah 15 aja. Pi coret sama pi ya, 450 bagi 2 adalah 225. Sudah nggak ada pi-nya. Ini kita bongkar boleh, R kali R adalah R kuadrat, R dikali positif 15 adalah positif 15R. Seperti tadi kita pindah ruas, 225-nya ini menjadi sebelah sini 0 ya, ini R kuadrat tambah 15R, ini karena dipindah menjadi negatif 225. Nah, untuk yang persamaan kuadrat ini deh, tadi sudah Kak Sari coba menggunakan rumus pemfaktoran agak susah. Jadi kita gunakan rumus ABC ya. Rumus ABC masih ingat karena ini R ya, berarti R12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4 kali A kali C per 2A. Oke, sama dengan, nah di sini nih ya, kita ambil untuk persamaan kuadratnya ini 0 sama dengan R kuadrat tambah 15R kurangi 225. A nya adalah ini dia
koefisien di depan R kuadrat ya, 1. B-nya adalah koefisiennya R, yaitu positif 15 atau 15 aja. C-nya yang ini, negatif 225. Kita masukkan, berarti ini min B, karena B-nya 15 ya min 15. Terus plus minus akar B kuadrat, nih berarti 15 kuadrat kurangi 4 kali A-nya 1 kali C-nya negatif 225. Kalau negatif usahakan pakai dalam kurung. Oke, per 2 kali A, 2 kali 1. Sama dengan, yuk, min 15 plus minus akar, ini 15 kuadrat ini kan 225 ya, 225 terus dikurangi 4 kali 1 kali negatif 225. Ini dulu deh, 15 kuadrat kita tulis ya, 225. Ini nanti negatif dikali dengan negatif hasilnya pasti positif. Terus tinggal dikalikan aja angkanya, 4 kali 1 4, dikali 225, 900. Gini ya, per 2 kali 1 2. Nah, sama dengan negatif 15-nya tulis plus minus akar berapa nih? 225 ditambah 900 ya. 1125 ya. 1125 per 2. Berarti sama dengan negatif 15 plus minus akar 1125 itu berapa? Nggak ada yang pas deh, adanya koma-koma ya. Ini Kak Sari pakai yang paling mendekati aja, 33,5 sekian gitu. Oke? Per 2. Nah, sama dengan R1 R2. Ini kan tadi nyarinya kan R1 R2 ya. Kita ambil untuk salah satu R aja, atau tulis dulu R1 2 nggak apa-apa. Nah, kita pakai yang nilai ini. Ini kan negatif 15 bisa ditambah 33,5. Nah, terus nanti per 2, atau negatif 15 dikurangi 33,5 terus nanti per 2. Nah, kita akan ambil yang bernilai positif ini. Karena apa? Karena kalau kita ambil yang negatif, ini udahlah negatif 15 dikurangi lagi 33,5, berarti nanti nilai negatifnya kan lebih besar. Mungkin nggak jari-jari bernilai negatif? Nggak mungkin ya. Nah, berarti kita ambil jelas-jelas yang positif ini aja. Berarti ini kita anggap aja sebagai R1 gitu ya. R1 aja, negatif 15 ditambah 33,5 gitu ya, per 2, sama dengan negatif 15 ditambah 33,5 itu ngitungnya boleh 33,5 dikurangi 15 aja, dihitung biasa, yaitu 18,5. Terus dibagi 2. Berapa 18,5 dibagi 2? Yaitu 9,25. Nah, ini jadi jari-jarinya adalah 9,25. Satuannya kasih, karena tadi satuannya di sini adalah cm persegi, ini juga cm, maka jari-jari kita satuannya juga cm. Ya, ini dia. Untuk gambar tabung yang E, jari-jarinya 9,25 cm. Itu nanti kalau misalnya kalian uji coba dimasukkan jari-jarinya 9,25 cm, kemudian tingginya 15 cm, maka luas permukaannya akan ketemu hampir 450 pi. Memang tidak pas banget 450 pi ya. Kenapa? Karena tadi ada pembulatan di sana sini ya. Mulai dari yang ini tadi, akar 1125 ini tadi sebenarnya bukan 33,5 pas, tapi 33,5 sekian sekian sekian. Dari situ aja udah ada pembulatan, otomatis ke sini juga ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau kalian hitung ulang sendiri, nanti ketemunya luas permukaannya adalah ini 448,625 pi. Jadi sudah mendekati lah ya. 448 ke 450 kan sudah mendekati sini. Oke, bahkan kalau kalian dituntut untuk menentukan nilai R-nya dalam bentuk bilangan bulat, ya udah kalian bulatkan aja 9,25 ini menjadi 9. Nah, kalau 9 cm nanti luas permukaannya akan lebih kecil lagi sebetulnya ya. Kalau Kak Sari sih pakai yang ini aja. Jari-jarinya 9,25 cm. Oke, nah sekarang kita lanjut ke gambar yang F. Diketahui volumenya 294 pi
pi meter kubik. Kemudian tingginya 6 cm. Wow. Nah, jari-jarinya belum tahu. Karena ini belum seimbang nih, Dek. Satunya meter kubik, satunya sentimeter. Gimana? Coba kalian tanya ke guru kelas masing-masing ya, ada yang perlu dibenahin atau memang seperti ini. Kalau Kak Sari ngebenerinnya kayak gini aja. Disamakan apanya ya? Satuannya. Boleh sama-sama dijadikan meter, boleh sama-sama dijadikan sentimeter. Mau yang mana? Oke, anggap aja sama-sama kita jadiin sentimeter ya. Jadi ini volumenya 294 pi centimeter kubik, gitu aja. Kalau ternyata memang kata gurunya enggak ada ralat, tetap tingginya 6 cm, volumenya 294 pi meter kubik, ya mau nggak mau kalian merubah ya, 294 pi meter kubik jadikan ke centimeter kubik. Wah, itu malah nanti lebih banyak hasilnya. Tapi feelingnya Kak Sari ini sih dirubah aja ya, salah satu ya, boleh jadi cm semua, boleh jadi m semua. Nah, jadi angkanya akan tetap ini nanti. Oke, kita aja. Kita hitung ya. Asumsinya volumenya 294 pi cm kubik dan tingginya adalah 6 cm. Berarti nanti jari-jarinya juga dalam satuan cm. Tinggal kita masukkan ke rumus volumenya aja. Yuk. Rumus volume tabung ini dia. V tabung sama dengan pi R kuadrat T. Nah, kita masukkan volumenya 294 pi. Oke, 294 pi sama dengan pi kali R kuadrat. R-nya belum diketahui, berarti tetap R kuadrat dikali T. T-nya adalah 6. Gini. Nah, ini sama dengan kayak gini, Dek. Yang kita jaga tetap di sebelah kanan ini adalah R kuadratnya aja. Sementara pi dengan 6 ini kita pindah ke sini ya, menjadi ini 294 pi-nya ditulis, kemudian per pi kali 6 atau 6 kali pi, ya 6 pi. Kayak gini ya, sama dengan R kuadrat lagi. Ini pi sama pi boleh dicoret. 294 dibagi 6, hasilnya adalah 49. Nah, R kuadrat sama dengan 49, berarti R sama dengan akar dari 49. Akar dari 49 adalah 7. Oke, satuannya, karena tadi sudah kita sepakati satuannya adalah cm, ya ini kita tulis ya, R sama dengan 7 cm. Yes, ini untuk gambar yang F ya, nomor 2. Berarti udah selesai. Nomor 2, gambar yang A, B, C, D, E, F sudah rampung. Sekarang waktunya kita beralih ke soal nomor 3. Nomor 3, berpikir kritis. Terdapat suatu tabung dengan jari-jari R cm dan tinggi tabung T cm, di mana R kurang dari T. Misalkan tabung tersebut memiliki volume V cm kubik dan luas permukaan L cm kubik, apakah mungkin V sama dengan L? Jika ya, tentukan nilai 1 per R tambah 1 per T. Kita jawab dulu pertanyaan yang atas ini. Apakah mungkin volume sama dengan luas permukaan? Setelah Kak Sari cek tadi ya, Dek ya, jawabannya adalah iya, mungkin. Nanti Kak Sari tunjukkan berapa sama berapa, volumenya berapa, luas permukaannya berapa, kok bisa sama gitu ya. Nah, caranya justru kita mengerjakan dulu nilai dari 1 per R tambah 1 per T ini. Seperti ini. Yuk. Caranya kita tulis dulu ya. Tadi kan katanya V sama dengan L. Gini. V sama dengan L. Maksudnya V ini volume tabung, L ini luas permukaan tabung ya. Nah, volume tabung adalah pi R kuadrat T. Kemudian luas permukaan tabung adalah 2 pi R dikali R tambah T, kayak gitu kan. Nah, di sini Dek, yang ada yang sama itu boleh dicoret loh. Nih, pi kan sama dengan pi, boleh dicoret. Tersisa menjadi R kuadrat T sama dengan ini 2 kali R terus dikali R tambah T. Oke, ini yang sebelah kanan ini kalau mau dibuka kurungnya boleh. Sebelah kiri tulis ulang aja dulu. R kuadrat T sama dengan 2R kali R adalah 2R kuadrat ya. Terus 2R dikali positif T. Tentu saja positif 2R T. Gini. Nah, kalau kita lihat sekilas di sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama-sama punya R. Ini ada R, ini ada R, di sini ada R. Boleh kita bagi dengan R. Nah, R kuadrat kalau dibagi R kuadrat itu kan artinya R kali R ya. Kalau dibagi R berarti R-nya tersisa 1. Berarti R T-nya tetap sama dengan ini 2R kuadrat dibagi R kayak tadi ya. R kuadratnya kalau dibagi R itu tersisa R aja. Jadi 2R.
Nah, ditambah ini 2RT dibagi R. R dibagi R habis, tersisa 2T saja. Oke, ini boleh kita sederhanakan lagi menjadi gini, RT sama dengan, ini kan ada angka 2 ya, 2-nya dikeluarkan. Terus dalam kurung R ditambah T, boleh. Nah, sekarang yuk kita pindah ruas ya, caranya. 2-nya dipindah ke sini, menjadi 1/2. R tambah T-nya tulis ulang. Nah, ini RT dipindah ke sini menjadi per RT, kayak gitu. Nah, sekarang lanjut, 1/2 sama dengan R per RT dulu. Ini R ditambah T per RT itu boleh ditulis 1/1. R per RT, terus baru ditambah ini T per RT. Nah, sekarang 1/2 sama dengan yang sebelah sini. R dibagi R itu habis ya. Ini tinggal 1. Berarti jadinya 1/T. Sementara yang ini T per RT. T dibagi T itu habis ya, tinggal 1. Berarti 1/R. Nah, ini kan udah ketemu. 1/2 sama dengan 1/T tambah 1/R. Tadi yang ditanyakan 1/R tambah 1/T. Ya udah, berarti ini ya. 1/R tambah 1/T sama dengan berapa? Ya 1/2. Nah, gini. Ketemu kan? Jadi salah satu pertanyaan kita sudah terjawab ya. 1/R tambah 1/T itu sama dengan 1/2. Selesai. Nah, sekarang untuk menjawab yang ini tadi, apakah mungkin volumenya sama dengan luas permukaannya? Kan di awal Kak Sari bilang iya mungkin. Nah, berapa volumenya, berapa luas permukaannya, berapa tuh Kak yang sama? Caranya dari sini. Kita lanjutkan dulu ya. 1/R ditambah 1/T itu sama dengan 1/2. Oke, 1/2 ini kalau misalnya kita perbesar, boleh kan menjadi 3/6? Boleh ya. 3/6 itu senilai dengan 1/2 kan? 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Kenapa Kak Sari pilih 3/6? Agar mudah. Jadi gini, 1/R tambah 1/T sama dengan 3/6. Berapa per 6 ditambah berapa per 6 yang hasilnya 3/6, kayak gitu. Tentu saja boleh 2/6 tambah 1/6, ya kan? Hasilnya benar 3/6. Artinya apa? Dari sini artinya 1/R itu sama dengan 2/6. Atau kalau disederhanakan lagi, 1/R itu sama dengan 2/6. 2/6 kalau disederhanakan adalah 1/3. Artinya R-nya sudah ketemu, yaitu 3. Kelihatan kan? 1/R sama dengan 1/3. Satunya sama dengan 1, berarti R-nya sama dengan 3. Yes, sudah ketemu. R sama dengan 3. Sekarang yang ini, 1/T sama dengan 1/6. Nih, 1 sama dengan 1, berarti T sama dengan berapa? 6, tulis sini ya, T sama dengan 6. Nih, udah ketemu. Jadi, R-nya ketemu 3, T-nya ketemu 6. Nah, untuk pembuktiannya, kita masukkan ke dalam perhitungan volume dan luas permukaan. Ini Kak Sari buatkan gambar sederhana aja untuk tabungnya ya. Kita buktikan kalau R-nya 3 cm dan T-nya 6 cm dari hasil perhitungan kita tadi, benarkah nanti volumenya itu sama dengan luas permukaannya? Ya, hitung aja satu persatu. Untuk volume dulu. Volume sama dengan pi R kuadrat T. Berarti sama dengan pi kali R kuadrat. R-nya kan 3, berarti 3 kuadrat ya. 9 kali T. T-nya 6. Berapa? 9 kali 6 adalah 54. Ada pi-nya. Berarti volumenya adalah 54 pi. Satuannya cm pangkat 3. Oke, bagaimana dengan luas permukaan? Luas permukaannya rumusnya adalah 2 pi R dikali R tambah T. Masukkan, berarti 2 kali pi kali R. R-nya sama, yaitu 3. Dikali R lagi, 3 tambah T-nya adalah 6. Nih, sama dengan 2 kali 3 kan 6 ya, 6 pi. Dikali 3 tambah 6, 9. Tuh, ya, 6 kali 9 udah kelihatan, 54 juga. Terus ada pi-nya. Satuannya cm pangkat 2. Nih, terbukti ya, baik volume maupun luas angkanya sama, yaitu 54 pi. Di sini juga 54
tapi. Nah, gini. Makanya tadi dari awal Kak Sari pede. Ya, mungkin ya. Kemudian jika ya, tentukan nilai 1 per R tambah 1 per T, kita pun sudah ketemu. Hasilnya adalah 1 per 2. Alhamdulillah. Kalian boleh mencatat sampai ke bukti-buktinya ini ya, boleh. Nah, disetorkan ke guru malah bakalan dapat 100 plus ya. Sudah bener, sudah pasti bener ini. Oke. Nah, udah deh. Sesuai janji di awal tadi, Kak Sari bahas di video kali ini hanya di halaman 280 sampai 281. Berarti udah selesai ya soal nomor 1, 2, dan 3 aja. Untuk soal nomor berikutnya nanti kubuatkan di video yang lain. Oke. Untuk yang belum gabung di grup, silahkan gabung di grup ya. Chat aja ke WA-nya Kak Sari yang tadi di awal. Kak Sari tunggu. Masuk ke grup sekali lagi gratis. Dulu ada grup yang berbayar, tetapi sekarang grupnya sudah digratiskan semua. Yeay, berita bagus ya buat kalian. Gabung aja, kita belajar bareng-bareng di sana. Nah, sebelum pamit, Kak Sari mau pesan ya, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.